Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Ustazah berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini Ustazah akan menjelaskan review materi tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Tonton sampai selesai ya anak-anak. Sikap mematuhi aturan. Sikap mematuhi aturan hendaknya dilakukan di mana saja. Misalnya, pada saat bermain di rumah teman, permainan akan berlangsung tertib jika mengikuti peraturan. Saat bermain di rumah teman, hendaknya mematuhi aturan yang ada di rumah teman kita. Anak-anak masih ingat contoh aturan bermain di rumah teman? Nah, berikut contoh-contoh aturan bermain di rumah teman. Yang pertama, masuk rumah teman mengucapkan salam. Yang kedua, meminta izin sebelum meminjam mainan. Yang ketiga, tidak curang dalam bermain. Yang keempat, merapikan mainan setelah bermain. Yang kelima, tidak masuk kamar tanpa izin. Yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Dan yang terakhir, berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Nah, selanjutnya, manfaat mematuhi peraturan. Yang pertama, hidup lebih nyaman dan tentram. Yang kedua, bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, disenangi banyak teman. Yang keempat, melatih kita untuk bersikap disiplin. Jika anak-anak tidak mematuhi peraturan, akibatnya adalah permainan jadi kacau, mendapatkan sanksi atau hukuman, dijauhi teman, dan suasananya tidak kondusif. Jadi anak-anak harus mentaati aturan yang ada di rumah teman. Diingat-ingat ya anak-anak, jika kita melanggar peraturan, maka akan merugikan kita sendiri dan orang lain. Jadi kita melanggar aturan yang rugi bukan kita saja, akan tetapi orang lain juga akan merasakan kerugiannya juga. Selanjutnya kita akan belajar wujud benda. Anak-anak masih ingat wujud benda itu ada apa saja? Ya, yang pertama yaitu wujud benda cair. Yang kedua, wujud benda padat. Yang ketiga, wujud benda gas. Yang pertama, Ustazah akan menjelaskan wujud benda cair. Wujud benda cair yaitu menyerupai bentuk wadahnya. Misal, jika air teh dipindahkan ke kaleng, maka bentuknya menyerupai kaleng. Contoh wujud benda cair yaitu kecap, air, susu, minyak goreng, dan masih banyak lagi. Yang kedua, wujud benda padat. Wujud benda padat adalah mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh nih misalnya simpai. Simpai jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke almari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Karena wujud benda padat adalah bentuknya tetap, ukurannya juga tetap. Contoh benda padat yaitu ada gelas, ada sapu, ada sendok, ada wujud benda gas. Wujud benda gas yaitu
benda yang berbentuk gas dengan karakteristik dan sifat mengisi ruang, dan sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume ya anak-anak. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Contohnya adalah balon. Balon itu di dalamnya terdapat benda gas, yaitu terdapat udara di dalamnya. Selanjutnya kita akan belajar arti kata. Kata yang pertama yaitu bentuk. Bentuk memiliki arti rupa atau wujud suatu benda. Kata yang kedua yaitu ukuran. Ukuran artinya hasil mengukur panjang, lebar, luas, besar sesuatu. Dan yang ketiga, kata jumlah memiliki arti banyaknya sesuatu. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar perkalian. Perlu anak-anak ketahui, penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada bilangan angka 1. 1 ditambah 1 ada 2, 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 1, 4, 4 ditambah 1, 5, 5 ditambah 1, 6. Nah, di situ berarti 6-nya ada 6. Berarti bentuk perkaliannya adalah 6 dikali 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. Perkalian bilangan dengan angka 2. Perkalian dengan bilangan angka 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Contoh, perhatikan ya contoh berikut ini. Selanjutnya kita akan belajar gerakan tari. Amatilah gambar tersebut. Di situ ada Lani sedang memetik jambu menggunakan tangan. Ternyata gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari anak-anak. Nah, berikut gerakan tari. Yang pertama, gerakan kepala dimulai dari menengok ke kanan, menengok ke kiri, menengadah, dan menunduk. Yang selanjutnya, gerakan tangan dimulai dari tangan ke atas, tangan turun ke bawah, tangan ke samping kanan, tangan ke samping kiri. Nah, anak-anak masih ingat permainan lingkaran simpai? Ya, lingkaran simpai selain dipakai untuk bermain, juga bisa digunakan sebagai alat untuk berolahraga. Gerakan dasar olahraga menggunakan simpai meliputi tangan dan badan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Jika anak-anak masih belum paham, videonya bisa diulang lagi atau bisa ditanyakan langsung ke ustazahnya masing-masing. Tak ada henti-hentinya ustazah memberi pesan kepada anak-anak tercinta. Don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. Sampai bertemu di lain hari anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.